Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Materi kita kali ini adalah mengenai teks cerpen. Mari sebelum belajar bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni hilman warzuqni fahman. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalian dimohon simak dan tonton baik-baik ya video ini dari awal sampai akhir karena penjelasan video akan dijelaskan secara lisan, tidak termuat semua di slide. Jadi mohon kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen atau disebut dengan unsur intrinsik. Nah, tentunya itu sudah tidak asing ya bagi kalian karena kalian sudah pernah belajar di kelas 7 dan di kelas 8 tentang unsur intrinsik. Cerpen. Siapa yang belum pernah membaca cerpen atau novel? Pasti kita semua sudah pernah membaca karya sastra tersebut. Cerpen itu diibaratkan seperti sebuah rumah. Nah, dalam sebuah rumah pastinya ada fondasi ya, ada tiang, dinding, atap, pintu, dan sebagainya. Sama seperti cerpen. Cerpen itu unsur pembangunnya atau fondasinya adalah unsur intrinsik. Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen atau unsur intrinsik biasa kita singkat dengan sebutan taplas ya. Miss bold dan beli warna merah supaya kalian lebih mudah memahami. Disingkatnya dengan sebutan taplas. Tema, alur, penokohan dan tokoh, latar, amanat, sudut pandang, pengarang. Dimulai dari tema. Tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Artinya sebuah gambaran umum ya atau isi dari sebuah cerita. Contoh, pada suatu senja dengan hati-hati aku utarakan permintaanku kepada ibu. Aku ingin ibu membelikan aku sepeda baru. Ibu diam saja, tidak menolak juga tidak mengiyakan. Ibu masuk kamar. Beberapa saat kemudian aku susul ibu ke kamar. Ternyata ibu sedang menelungkup di ranjang sambil menangis terseduh-seduh. Aku kasihan melihat ibu menangis. Ibu mengucurkan air mata. Air mata mengucur sangat deras. Dengan terbata-bata ibu berbisik, "Anakku, ibu tidak punya uang. Hingga saat ini, tangis ibu masih jelas terngiang di telingaku." Nah, kira-kira temanya apa ya? Atau apa gambaran isi cerita dari semua kalimat ini? Temanya adalah tentang keluarga. Kenapa? Karena di situ ada kata ibu, ya, sedih, dan sebagainya. Jadi tema itu bisa persahabatan, percintaan, kecerdikan, keluarga, dan sebagainya. Berikutnya adalah alur. Alur adalah peristiwa yang menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Dalam alur, kalian harus menentukan jenis alur dan tahapan alur. Jenis alur ada 3. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 7. Pertama, alur maju, mundur, dan campuran. Apa sih alur maju? Alur maju yaitu alur yang peristiwanya ditampilkan secara kronologis atau menceritakan masa depan. Misalnya, dalam cerpen menceritakan tentang seorang anak kecil dan berkembang, dia menjadi remaja, dewasa, dan sebagainya. Jadi menceritakan masa depan. Berikutnya adalah alur mundur, yaitu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian, kemudian dia flashback ya, menceritakan masa lalu. Contohnya tentang tema seorang mantan veteran atau mantan tentara yang membayangkan kisah hidupnya di masa muda ya, jadi dia flashback, membayangkan masa lalu. Berikutnya adalah alur campuran, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita. Artinya alur cerita ini alurnya lebih dari satu. Pertama dia menceritakan masa depan, kemudian dia flashback, balik lagi ke masa depan dan sebagainya. Sebenarnya kalian sudah sering sekali membaca buku atau menonton film yang alurnya campuran atau lebih dari satu, gitu ya, bolak-balik bolak-balik. Jadi dalam suatu cerita alurnya lebih dari satu. Nah, itu adalah jenis-jenis alur. Ada 3 ya, maju, mundur, dan campuran. Berikutnya adalah tahapan alur. Tahapan alur di sini ada 5 dan tidak boleh saling mendahului, harus berurutan. Pertama ada perkenalan, yaitu tahapan pengenalan tokoh dan latar.
Pada suatu hari, hiduplah seekor singa dan kera yang saling bersahabat. Nah, di situ dia masih mengenalkan tokoh, belum ada konflik ya, masih pengenalan. Berikutnya tahap kemunculan konflik. Nah, di sini sudah mulai muncul ada konflik, sudah muncul ada masalah gitu ya. Tahap klimaks sama dia sudah ada masalah dan berada pada titik puncak. Artinya ada peristiwa yang mendebarkan dalam cerita tersebut, disebutnya klimaks. Berikutnya tahap pelarayan, yaitu tahap permasalahan mulai mereda, tapi ceritanya belum selesai. Sudah ada solusi dalam cerita yang diambil oleh tokoh utama, tapi ceritanya belum selesai. Berikutnya adalah tahap penyelesaian. Nah, ini adalah tahap ending atau tahap akhir dari sebuah cerita. Biasanya dalam sebuah cerita ya atau film itu happy ending ya biasanya. Tapi ada juga yang sad ending, ada juga yang endingnya menggantung dan sebagainya. Nah, ini adalah tahapan alur. Ada 5, harus berurutan, tidak boleh acak ya. Berikutnya, nah ini contoh Contoh cara menentukan tahapan alur. Raja Wali itu duduk termenung di sarangnya. Ia berpikir terus-menerus. Ia tidak mau mati karena kehausan. Ia melihat ke tanah banyak batu kecil. Ia mendapatkan ide. Ia mengambil batu itu dan memasukkannya ke dalam buyung. Air itu akhirnya naik lebih tinggi. Air telah naik sampai ke permukaan. Raja Wali yang pintar itu memasukkan paruhnya dan ia mendapatkan air. Nah, di sini ada masalah. Apa masalahnya? Ia kehausan gitu ya, ia kehausan. Kemudian bagaimana solusinya? Dia mengambil batu dan memasukkannya ke dalam buyung. Buyung itu artinya wadah ya, seperti tempat atau kendi. Nah, seiring dengan dimasukkannya batu, maka air yang tadi ada di dalam buyung ini menjadi lebih tinggi. Akhirnya dia bisa minum. Nah, dimasukkan gitu ya. Akhirnya masuklah ke tahap penyelesaian. Kenapa? Karena masalahnya sudah selesai. Dia udah nggak aus lagi. Dia sudah bisa minum dari ide yang telah dia dapatkan. Itu disebut penyelesaian. Nah, berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda ya, jangan disamakan. Kalau tokoh adalah pelaku atau orang yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Ini adalah satu paket ya, tidak bisa dipisahkan. Macam-macam penokohan ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis berarti tokoh yang mendukung cerita, biasanya wataknya baik, menjadi idola semua pembaca atau pendengar. Antagonis kebalikannya, dia adalah tokoh yang menentang cerita, biasanya berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca. Berikutnya tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini merupakan tokoh penengah, jadi sifatnya netral, tidak baik, tidak jahat gitu ya. Disebutnya tokoh tritagonis. Berikutnya cara penggambaran tokoh. Bagaimana sih kalian menentukan watak tokoh? Nah, bisa dilihat dari dua teknik ini. Yang pertama teknik analitik. Artinya watak tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Contohnya, Hasan adalah remaja yang baik dan rajin. Nah, di situ sudah dijelaskan ya kalau Hasan itu adalah orang yang baik dan rajin. Diceritakan langsung oleh pengarang. Teknik dramatik kebalikannya, si pengarang tidak menceritakan secara langsung, tapi menceritakannya lewat fisik, perilaku, lewat bahasa, lewat jalan pikiran, dan lewat gambaran tokoh lain. Jadi, pengarang tidak langsung menjelaskan watak tokoh, tapi dijelaskannya melalui hal-hal berikut ini. Begitu ya, bagaimana cara kalian menentukan watak dari suatu tokoh. Contoh, sengaja Pinkan berlama-lama di dalam kamar. Dia menghindari Tom sejak kemarin sore. Dia tidak mau bertemu. Walaupun para sahabatnya meyakinkan bahwa Tom sangat menyesalinya, tapi Pinkan masih takut kalau Tom memarahinya atau jangan-jangan wajah Tom masih murung seperti kemarin. Kedua keadaan itu sangat tidak mengenakan. Pinkan merasa seperti pengecut. Lantas, apa bedanya dengan Tom? Ia selalu bermuka dua. Pinkan menulis surat sedih yang ditujukan untuk Uni. Ia kini mengerti bagaimana rasanya sebatang kara di negeri orang. Ini adalah pertanyaan satu buat kalian ya, dijawab di kolom komentar khusus untuk kelas kalian. Jadi Miss Indah membuat 3 kolom komentar berbeda-beda, kolom kelas 9A, 9B, 9C. Nah, kalian menjawab sesuai kolom tersebut. Kira-kira pertanyaan satu, siapakah tokoh utamanya? Tokoh utama itu adalah bukan tokoh yang sering muncul saja, tapi dia menjadi pusat cerita. Apakah Pinkan, Tom, Uni, atau Rara? Nah, silakan kalian jawab ya di kolom komentar. Siapakah tokoh utamanya? Tom, Pinkan, Uni, atau Rara? Nih, tunggu jawabannya.
Berikutnya adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa di dalam suatu karya sastra. Dalam latar ini terbagi menjadi 3 ya, nih, waktu, tempat, dan suasana. Contoh, ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh, dan lain-lain masih seperti dulu. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu. Masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Telepon berdering, ibu tersentak atau kaget, bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga, ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringnya sudah berhenti. Ibu bergumam, kira-kira tempatnya lagi di mana ya? Nah, kalian bukan hanya menentukan tempatnya, tapi harus tahu bukti tekstualnya, artinya bukti. Latar tempat, ruang keluarga. Apa buktinya kalau ibu ada di ruang keluarga? Nah, kalian cari nih di sini. Mana ya? Nah, di sini. Tinggal ibu kini di ruang keluarga. Kini berarti ibu masih ada di ruang keluarga ya. Oleh karena itu, latar tempatnya ada di ruang keluarga. Bukti tekstualnya yang ini, kalimatnya. Latar suasana, sedih. Mana kalau menunjukkan ibu itu sedang sedih? Ya, terkulai. Terkulai itu lemas, nggak semangat, nggak berdaya seperti orang mati gitu ya. Nah, ini contoh kalau ternyata suasana ibu memang sedang sedih. Nah, ini disebut bukti tekstual. Bukti tekstualnya yang ini. Ya, itu adalah contoh dari penggambaran latar. Berikutnya adalah amanat. Amanat berarti nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Amanat ini harus bersifat positif dan berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam amanat itu harus positif, gitu ya. Nah, dilihat ini adalah kutipan cerpen. Ini adalah pertanyaan kedua buat kalian. Harap kalian menentukan kira-kira amanat dalam cerita ini apa ya? Ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya. Aku bisa menghirup udara pagi. Aku bisa menari walau hanya di kursi roda. Aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku biarpun anggota tubuhku tak lengkap. Nah, ini temanya udah kelihatan ya tentang seorang gadis apa nih yang sedang cacat gitu ya, yang sudah tidak mempunyai satu kaki. Nah, kira-kira amanatnya apa ya? Dari cerita ini, itu adalah pertanyaan kalian yang kedua. Silakan dijawab di kolom komentar sesuai dengan kelas masing-masing. Yang terakhir, dalam unsur membangun karya sastra adalah sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Apakah dia ada di dalam cerita atau ada di luar cerita. Pengarang yang berada di dalam cerita disebutnya orang pertama. Nah, ini adalah sudut pandang yang pertama. Orang pertama pelaku utama, artinya si pengarang berada di dalam cerita dan dia menjadi pusat cerita. Dari awal sampai akhir hanya menceritakan aku, gitu ya. Jadi aku tuh jadi pusat ceritanya. Bagaimana sih contohnya? Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan. Nah, ini adalah contoh orang pertama pelaku utama. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir pusat cerita ada di aku. Si akunya lagi ngapain tuh diceritain ya dari awal sampai akhir. Orang pertama pelaku utama. Berikutnya orang pertama pelaku sampingan. Namanya orang pertama, berarti pengarang masih di dalam cerita, bertindak sebagai aku. Tapi dia menceritakan orang lain. Pusat cerita ada pada orang lain yang diceritakan oleh aku. Dengan kata lain, aku pada teknik ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Jadi tokoh yang diceritakan oleh aku. Contoh, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Ya, itu adalah contoh dari kalimat orang pertama pelaku sampingan. Artinya, eh,
si pengarang masih berada di dalam cerita, tapi pusat ceritanya ada pada orang lain. Siapa? Si Erika, gitu ya. Jadi masih dalam cerita, masih menceritakan si aku, tapi dia menceritakan orang lain dan pusat ceritanya ada pada orang lain tersebut. Si Erikanya lagi lari, dianya gadis yang manis, banyak orang menyukainya dan lain-lain. Itu orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Nah, berarti pengarang sudah berada di luar cerita. Dia orang ketiga serba tahu, berada di luar cerita dan namanya serba tahu ya, berarti pengarang itu maha tahu tentang tokoh yang sedang ia ceritakan. Dia tahu semua yang ada di pikiran, perasaan, watak, kejadian, bahkan latar belakang pun tahu. Makanya disebut maha tahu atau serba tahu. Contoh, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Kenapa disebut orang ketiga? Karena pengarang ada di luar cerita. Tuh, tidak ada aku di situ ya. Kemudian dia mengetahui seluruh isi hati dari Naomi. Dia tahu kalau ayah ibunya tidak merestui. Dia tahu semuanya. Makanya disebut orang ketiga serba tahu. Berikutnya orang ketiga pelaku utama atau sebagai pengamat. Teknik ini hampir sama dengan teknik sudut pandang orang ketiga serba tahu, tapi perbedaannya orang ketiga pelaku utama atau sebagai pengamat, dia tidak semaha tahu yang sebelumnya gitu ya. Pada sudut pandang orang ketiga ini, penulis menceritakan hanya sebatas pengetahuannya saja. Contoh, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam, belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? Di sini disebut orang ketiga karena pengarang berada di luar cerita, tidak ada aku ya. Kemudian disebut pengamat karena dia hanya tahu sudut pandang ya. Cuma tahu sudut pandang dari orang ketiga itu, dia tidak tahu sudut pandang sang kekasih, dia nggak tahu sudut pandang orang yang lain. Jadi disebutnya orang ketiga sebagai pengamat atau orang ketiga pelaku utama. Ya, sudah berakhir materi pembelajaran kita hari ini. Apabila masih ada yang bingung, silakan bertanya di WhatsApp grup ya, atau di Japri juga tidak apa-apa. Kerjakan soal latihan di Google Form yang sudah Miss infokan di grup. Terus semangat. Terima kasih sebelumnya. Belajar dari rumah berdamai dengan teknologi di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.